PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah haji, khususnya yang berada di kota Mekah agar mengingat titik kumpul saat masuk dan keluar Masjidil Haram. Imbauan untuk mengingat titik kumpul saat masuk dan keluar Masjidil Haram ini untuk mempermudah menunggu rombongan dan menjadi penanda untuk menemui petugas jika ada jamaah yang tersesat atau ingin kembali ke hotelnya. Jamaah itu bisa kalau berpotensi terpisah dari rombongan, maka carilah itu yang disebut dengan depan jam-jam tower atau juga di sekitar depan WC3. Nah, itu di situ udah ada titik pos petugas yang kita petakan dan di situ bisa membantu nanti menunjukkan rute-rute di mana jamaah menuju hotelnya. Beberapa hal itu yang perlu kami sampaikan dalam rangka memberikan rasa perlindungan dan keamanan bagi jamaah. Pertama, Sementara itu, Saudara, Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Bashir menyebut layanan jamaah haji gelombang 2 semakin membaik dan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari semakin cepatnya proses ketibaan jamaah di Terminal Haji Bandara Jeddah hingga ke kota Mekah. Ia juga menjelaskan dengan diberlakukannya program Mekah Road atau Fast Track telah mempersingkat waktu berbagai layanan yang ada di bandara. Arab Saudi memiliki program Makkah Route atau di kita itu namanya Fast Track. Program ini memungkinkan jamaah untuk lebih cepat sampai ke Mekah sehingga mempersingkat layanan-layanan yang ada di bandara. Pemeriksaan imigrasi berjalan dengan cepat karena adanya biovisa selama di tanah air dan berikutnya layanan-layanan yang lain juga semuanya waktunya singkat. Khusus untuk fast track waktunya hanya kisaran 20 menit. Informasi terkini pelaksanaan Haji 2025, kita sapa langsung jurnalis Kompas TV, Yana Mulyana di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Yana, apa rangkaian ibadah jamaah haji hari ini? Apakah sudah mulai bergerak ke Mekah? Kompas TV. Saat ini saya sedang berada di Jalan Abu Jubaidah, tempat saya dan juga jemaah haji khusus menginap selama di kota Madinah. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di kota Madinah sebelum berangkat ke kota Mekah. Dan menurut rencana sekitar 1 jaman lagi kita akan berangkat ke kota Mekah, tapi singgah dulu di Bir untuk melaksanakan niat untuk umroh. Nanti menurut rencana dari Madinah ke Mekah ini jarak yang ditempuh biasanya sekitar 5 jam. Mungkin hampir sama seperti dari Jakarta ke Semarang kalau dari tanah air. Cuman karena di sini pemerintah Arab Saudi sedang memperketat pengawasan bagi jemaah haji, ada sedikitnya 11 pos pemeriksaan yang sedang disiapkan. Nah, untuk dari Madinah ke kota Mekah ini ada sedikitnya 3 pos pemeriksaan. Sehingga jarak yang biasanya cuma 5 jam bisa lebih. Dan saat ini saya bersama dengan Ustadz Indra, salah satu pembimbing haji yang berada di kota Madinah. Selamat siang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, agenda hari ini rencananya kita akan mengikuti jalur mana saja untuk sampai ke kota Mekah. Baik, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini jemaah haji Suna insya Allah akan berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan umroh pertama karena kita mengambil haji tamatu, berarti kita mengambil umroh dulu. Insya Allah nanti kita berangkat jam 10 waktu Madinah. Sebelumnya para jemaah sudah dipersiapkan untuk mandi sunat ihram, gunting rambut, gunting kuku dan lain sebagainya. Nanti jam 9:30 mereka sudah harus siap lebih berangkat menuju Bir Ali Mikot. Tempat Mikot adalah tempat yang ditentukan sebelum kita mengambil niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nanti dari sana insya Allah mudah-mudahan kalau sempat untuk sholat Jumat kita sholat Jumat. Kalau tidak kita sholat zuhur dengan asar kita jamak qashar. Insya Allah langsung menuju ke Al-Mukarramah. Namun nanti di Mekah kita tidak langsung melaksanakan ibadah, tapi kita masuk dulu ke hotel.
taruh barang, kemudian jamaah kita berikan kesempatan juga untuk istirahat, mungkin selama 1 atau 2 jam untuk memulihkan tenaga sebelum nanti kita masuk ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul insya Allah. Dari kapan Ustaz pengetatan ini untuk jemaah dilakukan di Pengetatan untuk jamaah ini alhamdulillah sih memang sejak tahun ini lebih ketat pemerintah Arab Saudi. Jadi mereka-mereka yang tidak memiliki ID, nusuk dan lain sebagainya itu dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Bahkan sampai para pembimbing atau mutawif yang biasa mengantar jamaah itu harus memiliki izin yang jelas gitu. Kalau tidak nanti tidak boleh masuk. Jadi sebenarnya ini sistem yang bagus, cuman pelaksanaannya masih agak kacau di bawah nih. Jadi memang kita nanti di perjalanan mungkin akan mengalami beberapa pos-pos pemeriksaan sehingga memakan waktu yang cukup lama. Oke. Ustaz, dengan pengetatan seperti itu biasanya dipersiapkan oleh jemaah yang pertama ketika hendak memasuki kota Mekah. Pertama yang harus dipersiapkan adalah mental dan spiritual pastinya ya. Jamaah dipersiapkan untuk beribadah. Kemudian juga pastinya kita dari Patuna itu udah mempersiapkan seluruh administrasi. Jadi udah kelengkapan para jamaah, para pembimbing, para petugas itu insya Allah sudah dipersiapkan dengan matang oleh Patuna. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan mudah-mudahan juga nanti di tempat pos-pos pemeriksaan kita semua bisa melewatinya dengan baik insya Allah. Jadi itu yang kita persiapkan insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, semoga lancar sampai ke Mekah. Dan saudara, selain pengetatan, pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan sejumlah aturan sehingga bagi aturan yang ketat bagi jemaah yang ketahuan melanggar aturan maksimal akan dikenakan denda sebesar 10.000 rial dan kurungan penjara selama 6 bulan plus dikembalikan ke tanah air. Jadi itu yang harus diwaspadai, ikuti wanita dan selama berada di kota Mekah. Kembali ke studio, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Yana Mulyana langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.